Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kita, maka kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Saudara, sebentar kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bukakan hati pikiran kami untuk terima firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami terima dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Dan judul renungan pada hari ini adalah tulus dan setia. Yang terambil dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Mari kita sama-sama baca firman Allah ini. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saudara, ini merupakan nasihat Rasul Paulus yang meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus yang selalu tulus dan setia dalam melayani sesama dan kehidupan umat manusia. Saudara, dan Paulus mengajak kita juga, kita semua untuk mengikuti teladan yang dia lakukan. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dan lebih lagi Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus meneladani apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia melihat dan mencontoh bagaimana Yesus melayani sesama, melayani umat manusia. Yesus memberikan teladan agar kita mempunyai semangat dalam melayani itu menjadi seperti seorang hamba yang bekerja dan melayani dengan tulus dan setia, dengan penuh tanggung jawab. Nah saudara, ketika Yesus mengajar, dia bukan hanya mengajar, tetapi dia memberikan teladan, dia memberikan contoh. Sehingga Rasul Paulus dapat mengikuti apa yang Yesus contohkan. Dan itu jugalah yang Paulus ingin kita orang percaya juga mengikuti. Ikutlah teladanku, sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15, Yesus sendiri mengatakan, Yesus sendiri menegaskan bahwa sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Yesus sudah memberikan suatu teladan, contoh bagi kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus mengajak, Yesus mau kita mengikuti teladannya, apa yang dia sudah kerjakan. Yesus mau kita berbuat yang sama, melayani dengan tulus dan setia. Dia memberikan contohnya. Dan dia menegaskan seperti anak manusia, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi orang banyak. Saudara, mari kita ikuti teladan yang Yesus sudah lakukan dan Rasul Paulus juga lakukan. Dengan rendah hati dalam melayani, ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia lakukan karena dia cinta kepada orang-orang itu. Ketika dia melihat orang banyak itu, ada belas kasihan muncul di dalam hidupnya, saudara. Saudara, kita semua sudah dipanggil untuk melayani. Kita telah menerima, setiap kita telah menerima talenta dari Tuhan dengan talenta yang berbeda-beda.
tetapi Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan kita, saudara. Jadi pelayanan bukan hanya selalu di atas mimbar. Pelayanan bukan selalu memberitakan firman Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, jadi Allah tidak membatasi pelayanan. Bahkan ketika engkau memberikan satu cangkir air putih pun, maka engkau tidak akan kehilangan upahmu. Apapun yang kita kerjakan, Allah memperhitungkan itu, saudara. Asal kita lakukan dengan tulus dan setia kepada Tuhan. Jadi Allah tidak memperhitungkan, tidak melihat berapa besar dan berapa banyak pelayanan yang kita lakukan bagi Dia. Tetapi Dia melihat hati kita, seberapa tulus hati kita, seberapa setia kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Perhatikan, saudara, setiap kita telah menerima pelayanan itu. Dan Allah mau, Yesus mau kita kerjakan pelayanan itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita melihat saudara kita yang lapar. Apakah kita tergerak untuk membantunya? Ketika kita melihat sesama kita sedang sakit, apakah kita menaruh perhatian kepada mereka? Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita melayani, saudara. Seharusnya kita tetap melayani dengan hati yang tulus dan setia kepada Tuhan. Saudara, melayani berarti rela menjadi hamba. Mau berkorban. Sesungguhnya pelayanan itu sederhana, tadi Alkitab sudah menuliskan. Sangat sederhana. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan setia kepada Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di sana firman Allah menyatakan, segala yang kamu lakukan, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Jadi saudara, banyak orang gagal melayani Tuhan karena dia tidak lakukan itu dengan tulus dan setia. Banyak orang melayani karena enggan untuk meninggalkan keakuannya. Ada ego yang dia masih bawa. Tetapi Alkitab mengajarkan pada hari ini, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan tulus dan setia, saudara. Puji Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu dengan tulus dan setia, maka Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu memperhitungkan apa yang kita lakukan. Motivasi kita dilihat oleh Tuhan. Saudara, kita melihat ketika Raja Hizkia itu sakit dan penyakit itu akan membawa kepada kematian. Dia divonis akan mengalami kematian. Tetapi perhatikan saudara, ketika Hizkia ini berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, saudara. Saudara perhatikan, ketika Hizkia dia berdoa, dia mengingatkan Tuhan bahwa aku telah hidup tulus dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Dan kita melihat saudara, apa yang didoakan oleh Hizkia, Tuhan menjawab. Dia memperhitungkan apa yang dikerjakan oleh Hizkia. Dia mengabulkan doa Hizkia. Dan penyakit yang dialami oleh Hizkia ini disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, oleh sebab itu marilah kita layani Tuhan dengan ketulusan dan kesetiaan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi lakukanlah dengan sukacita, dengan tulus dan setia kepada Tuhan. Maka kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita melayani Tuhan dan mengiring Tuhan dengan tulus dan setia. Puji Tuhan, dan ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang melayani dan beribadah dalam ketulusan dan kesetiaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami diberkati oleh Tuhan dan diingatkan oleh Tuhan bahwa kami telah dipanggil untuk melayani, dan biarlah kami lakukan pelayanan kami itu dengan tulus dan setia kepada Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan, Engkau memperhatikan dan memperhitungkannya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dapat melayani Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dan terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.